Dan hari ini saya ingin kita refresh materi saja. Siapa tahu ada ilmu baru yang bisa kita dapatkan hari ini. Baik, untuk pengujian hipotesis, sebelum kita masuk ke pengujian hipotesis, kita refresh lagi, kita ingat lagi mengenai statistik dan statistika. Jadi, statistik itu adalah data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Nah, sedangkan statistika itu pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data tersebut. Jadi statistik itu datanya, statistika itu ilmunya, ilmu yang membahas mengenai data tersebut. Nah, statistik ini kita bisa bagi menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk perbedaannya, statistika deskriptif itu kita mengumpulkan, menata, menyajikan, dan menyimpulkan data. Hanya sampai di sana, Bapak Ibu. Sedangkan untuk inferensial, itu kita mengeneralisasi sampel. Atau kita nanti juga ada menduga hipotesis. Atau kita juga melihat hubungannya. Nah, untuk perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensial, yang pertama, dalam hal kesimpulan, untuk statistika deskriptif, kesimpulannya berlaku untuk data yang kita analisis saja. Jadi untuk yang kita lakukan perhitungan saja. Sedangkan untuk inferensial, datanya bisa berlaku untuk keseluruhan populasi di mana sampel diambil. Nah, oleh karena itu, pada statistika deskriptif, hasil analisisnya tidak dapat kita generalisir untuk populasi jika yang kita ambil itu, kita analisis itu sampel. Sedangkan di inferensial, hasil analisisnya bisa kita generalisasi pada populasi. Contohnya seperti ini. Misal, kita ingin meneliti 40 orang dari 100 siswa kelas 11. Nah, yang ketika kita mendeskriptifkan saja, jadi misalnya dari data itu kita buatkan tabel-tabelnya saja atau diagram saja, itu hanya berlaku untuk 40 orang. Sedangkan ketika kita lakukan suatu uji hipotesis terhadap 40 orang, hasilnya bisa kita generalisir atau kita anggap untuk 100 orang anak kelas 11 tadi. Kemudian fungsinya, jadi statistika deskriptif itu bagaimana kita membuat data bermakna dalam penyajian dan bagaimana dia ditampilkan menjadi lebih menarik. Nah, sedangkan kalau yang untuk inferensial itu kita melakukan uji hipotesis dan melakukan generalisasi hasil analisis sampai ke populasinya. Oke. Nah, untuk statistika inferensial tersebut bisa kita bagi juga menjadi statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik itu ketika distribusi data diperhatikan, datanya berasal populasi berdistribusi normal, skala pengukuran minimal interval, dan dapat dihitung kuasa ujinya. Untuk distribusi normal, akan kita bahas lebih lengkapnya di minggu depan ya Bapak Ibu. Dan untuk skala pengukuran, kita review lagi, skala pengukuran itu yang kita tahu ada 4, ada normal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Nah, untuk statistika non-parametrik, itu distribusi data tidak kita perhatikan. Jadi datanya tidak harus berdistribusi normal. Terus datanya boleh berbentuk kualitatif atau skala pengukurannya minimal nominal. Jadi boleh nominal, boleh ordinal, dan seterusnya. Kemudian analisisnya kita berdasarkan ranking dan bisa untuk sampel berukuran kecil. Nah, sekian yang mengenai statistiknya. Sekarang kita masuk ke hipotesis. Jadi hipotesis itu berasal dari kata hipo dan kata tesa. Hipo maksudnya lemah atau kurang atau di bawah, sedangkan tesa itu teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Jadi hipotesis dalam penelitian itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah terhadap suatu penelitian.
Nah, pengujian hipotesis dalam statistik ini adalah prosedur yang kita lakukan dengan tujuan memutuskan apakah kita akan menerima atau menolak hipotesis yang sudah kita buat mengenai suatu parameter populasi. Nah, pasangan hipotesis, jadi hipotesis itu selalu ada pasangannya, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, hipotesis 0 itu bisa kita artikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel, atau tidak ada hubungan antara satu peubah dengan peubah lainnya. Contoh, misal, tidak terdapat hubungan antara baju merah dengan kecerdasan siswa. Nah, seperti itu. Sedangkan hipotesis alternatif ini adalah lawan dari hipotesis 0. Jadi adanya perbedaan data populasi dengan data sampel atau tidak ada hubungan antara satu peubah dengan peubah lainnya. Jika misalnya di contoh sebelumnya, di contoh H0 itu tidak terdapat hubungan antara warna baju dan kecerdasan siswa, sedangkan di hipotesis 1 berarti terdapat hubungan antara warna baju dan kecerdasan siswa. Contohnya seperti itu. Nah, kita bahas ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi yang pertama, hipotesis itu dia harus menyatakan hubungan. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. Jadi harus ada faktanya, tidak bisa pendapat. Jangan pendapat. Jadi jangan membuat hipotesis berdasarkan menurut saya rata-ratanya sama, seperti itu. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Hipotesis harus dapat diuji, harus sederhana dan dapat menerangkan fakta. Nah, hipotesis ini bisa kita bagi lagi, ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini mengenai nilai suatu variabel mandiri. Kita tidak membuat perbandingan atau tidak ingin melihat hubungan. Contoh, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Padang Pariaman. Nah, untuk hipotesisnya kita bisa tulis produktivitas padi di Kabupaten Padang Pariaman adalah 8 ton per hektar. Atau contoh kedua, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga A. Nah, itu bisa kita rumuskan hipotesisnya menjadi gaya kepemimpinan di lembaga A telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nanti hipotesis inilah yang akan kita lakukan pengujian. Kemudian yang kedua jenisnya hipotesis komparatif. Kalau pada komparatif ini menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contohnya, apakah ada perbedaan daya tahan lampu A, merek A dan B? Maka untuk hipotesisnya bisa tidak terdapat perbedaan daya tahan antara lampu merek A dengan lampu merek B. Atau daya tahan lampu merek B lebih rendah daripada yang merek A, atau daya tahan lampu merek B paling tinggi atau lebih bagus daripada yang merek A. Kemudian hipotesis asosiatif. Nah, pada hipotesis asosiatif ini pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, apakah ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan? Nanti untuk hipotesisnya bisa kita tuliskan tidak ada pengaruh penambahan jumlah ABK terhadap kuantitas hasil tangkapan. Contohnya seperti itu. Baik, dalam kita melakukan pengujian hipotesis, ada hal yang harus kita perhatikan juga, yaitu kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang kita mengenal ada dua tipe kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini kita kenal juga dengan nama alfa, yaitu kesalahan yang terjadi ketika kita menolak H0, padahal H0 benar. Jadi kita menolak H0 yang seharusnya kita terima. Dan untuk kesalahan tipe 2 itu terjadi ketika kita menerima Mama lebih salah padahal H0-nya salah. Jadi kita menerima H0 yang seharusnya kita tolak. Nah, yang harus kita perhatikan itu adalah alfa atau kesalahan tipe 1. Karena kesalahan tipe 1 ini harus lebih kita hindari, lebih berbahaya. Karena itu kita lebih memperhatikan alfa. Dan dalam pengujian yang kita setting itu nilai alfanya biasanya. Dan
bisa kita set. Yang sering dipakai itu 0,05, tapi sebenarnya untuk berapa besarnya itu tergantung lagi kebutuhan peneliti. Apakah cukup dengan alfa 5% atau kita ingin 10% atau malah 1%. Jadi balik lagi kepada penelitinya. Nah, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Jadi, untuk kita melakukan uji hipotesis, pertama kita harus merumuskan dulu hipotesis statistiknya. Kita tulis H0-nya apa, H1-nya apa. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya atau nilai alfanya. Kita akan memakai alfa yang berapa. Kemudian kita tentukan statistik uji yang sesuai dengan data kita. Statistik ujinya yang mana? Baru kita tulis kriteria pengujiannya untuk uji dua arah. Lebih kurang seperti gambar yang paling kiri ini, Bapak Ibu, dan kalau untuk satu arah, gambar yang tengah dan kanan. Baru kemudian kita buat kesimpulannya. Nah, untuk merumuskan hipotesis, jadi ada banyak caranya juga. Kalau hipotesis yang mengandung pengertian sama, nah itu bisa ada 3 cara. Mu-nya sama dengan mu0, dengan H1-nya mu tidak sama dengan mu0, atau H1-nya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan yang untuk mengandung pengertian maksimal, ini bisa mu-nya kecil sama dari mu0, sedangkan H1-nya nanti mu-nya besar dari mu0. Begitu juga dengan untuk pengertian minimal. Jadi untuk H0-nya mu besar dari mu0 dan mu kecil dari mu0 untuk H1. Nanti kita akan bahas contoh soal untuk perumusan hipotesis ini. Nah, untuk statistik uji yang akan kita bahas itu ada 2, statistik uji Z dan statistik uji T. Statistik uji Z ini kita gunakan untuk data yang diketahui ukuran populasinya. Nah, jadi simpangan baku populasi diketahui, kita pakai statistik uji Z. Dan ketika N-nya besar sama 30. Statistik uji Z ini, dia mengikuti distribusi normal baku dengan rata-rata 0 dan varian 1. Sedangkan untuk statistik uji T, itu kita gunakan ketika simpangan baku populasi tidak kita ketahui, atau ketika dan N-nya kecil dari 30. Statistik uji T ini dia berdistribusi student dengan degree of freedom atau derajat kebebasan N-1. Jadi tergantung berapa jumlah sampel kita untuk menentukan tabelnya. Nah, untuk menarik kesimpulan apakah bisa ditolak atau diterima, itu kita bisa lihat dari nilai p-value dan nilai tabel. Kalau untuk nilai p-value ini, kita tolak H0 ketika p-value-nya kecil dari alfa. Dan gagal tolak H0 ketika p-value-nya besar dari alfa. Sedangkan kalau untuk nilai tabel, itu tolak H0 ketika nilai statistik uji hitungnya besar dari nilai tabelnya. Dan kita gagal tolak H0 atau terima H0 ketika nilainya kecil sama dengan nilai tabel. Nah, untuk membaca tabel, kita ingat-ingat lagi, Bapak Ibu. Jadi, misal untuk tabel kita yang sekarang, ini tabel normal baku atau standar normal probabilities. Misal, yang akan kita pakai itu alfanya 0,025. 0,025 kalau di sini berarti kan peluang di dalam itu kan 1, Bapak Ibu ya. Terus kita kurangi dengan 0,025. Berarti kita cari yang di dalam ini nilainya 0,975. Baru dilihat di sampingnya 1,906. Berarti nilai tabel untuk alfa 0,05 itu adalah 1,96. Atau contoh lain, nilai tabel untuk alfa 0,05, kita cari di sini yang 0,95. Nah, yang biasa dipakai itu 1,64. Bapak Ibu. Begitu juga untuk tabel ini, sama ini untuk nilai negatifnya. Jadi, untuk daerah sebelah kiri dari tabel, kita bisa lihat tabel di atasnya.
kurva normal di atas kita bisa lihat, itu untuk petunjuk kita melihatnya. Nah, sedangkan untuk membaca tabel student T atau tabel T itu tergantung pada berapa N kita, berapa jumlah sampel kita. Misal kita punya 20, sampel kita ada 20, dan kita menggunakan alfa 0,01. Berarti 20 dikurang 1 itu 19, dan dicari di deretan 0,01. Jadi nilainya 2,539. Ini yang akan kita bandingkan dengan nilai T hitung kita nanti. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan dulu atau ada yang kecepatan? Harus diulang dulu. Ini Bu, yang tentang H0 dan H1 tadi boleh dilihatin lagi screen-nya sebentar. Yang ini, Bu. Yang H0 dan H1 tentang hipotesis 0 dan hipotesis alternatif tadi. Pengertiannya ya, Bu? Iya. Soalnya tadi ada yang bingung sedikit. Yang ini ya, Bu? Ini. Ya, Bu. Di situ di hipotesis alternatifnya kan bunyinya di situ tidak ada hubungan antara satu peubah dengan peubah lainnya. Tapi kalau dari keterangan Ibu tadi ada hubungan kayaknya gitu. Iya, Bu, ya, Bu. Ini salah ketik nih, Bu. Harusnya iya, memang berarti yang tidak ada hubungan kan hipotesis 0 saja kan? Iya, betul, Bu. Kalau ya, yang di hipotesis 0 ini tidak ada hubungan, Bu. Ini iya, itu. salah copy. Pastikan. Pastikan Terima itu kasih aja. ya, Bu. Sama-sama. Oh iya, untuk kita untuk gampangnya bagaimana kita menulis hipotesis ini, apa yang kita uji itu kita taruh di H1 biasanya kan Bapak Ibu, kecuali kalau dia mengandung nilai sama dengan. Jadi kalau besar sama, kecil sama, itu kita letakkan di H0. Jadi apa yang kita sedang cari biasanya. Apa yang kita harapkan ada perubahan maksudnya, Bu? Iya, misalnya gitu, Bu. Misalnya kita mau lihat kita langsung ke contoh soal saja ya, Bu, biar tidak ngambang. Silakan. Nah, ini contoh soal kita yang pertama, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira untuk kasus ini, racun tikus merek X diklaim dapat membunuh tikus tidak lebih dari 1 jam. Kan 10 tikus diberi racun dan ditunggu 1 jam. Hipotesis untuk pernyataan tersebut. Nah, kira-kira yang ini apa ya, Bapak Ibu? Kasus ini. Nah, untuk yang kasus ini, kata kuncinya bisa kita lihat dari tidak lebih dari 1 jam. Karena ketika mengandung nilai sama dengan, kalau tidak lebih berarti kan kecil sama ya, Bapak Ibu? Nah, karena itu kita letakkan dia di H0. Jadi kecil sama dari 1, dan lawannya berarti besar dari 1. Jadi bisa jadi kalau tidak kecil berarti lebih dari 1 jam baru berpengaruh. Itu H0 semua ya? S-nya H1. Ini di versus iya ya, Bu. Maaf, Bu. Ini kayaknya ngantuk yang bikin PPT-nya nih, Bu. Salah semua, Bu. Iya. Ini ke belakangnya juga sepertinya akan seperti ini ya, Bu. Maksud yang di versus itu H1 ya, Bu. Nanti saya perbaiki dulu sebelum dikirim ke Bapak Ibu. Oke, ini untuk soal kedua kita, Bapak Ibu. Nah, rata-rata tinggi badan siswa kelas 12 adalah 155 cm. Kemudian dipilih 50 orang siswa secara acak untuk diukur. Nah, hipotesisnya kira-kira kalau yang ini yang mana, Bapak Ibu? Kata kuncinya di sini adalah 155 cm. Berarti sama dengan itu ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, ininya sama dengan. Kira-kira H1-nya apa, Bu? Ya, tidak sama. Besar atau kecil? Tidak sama. Iya.
Jadi H1-nya karena kita tidak menstatementkan apakah lebih tinggi atau lebih Iya, lebih tinggi rendah. atau lebih rendah. Iya, berarti tidak sama, Bu. Berarti jawabannya yang A. Gitu, Bu. Satu lagi, Bu. Bapak Ibu, untuk contoh soal kita. Nah, ada sejenis obat pengecil perut. Kalau diminum selama sebulan bisa mengecilkan perut. Nah, kita uji orang-orang yang memiliki lingkar perut 95 cm. Nah, kalau yang untuk ini kira-kira hipotesisnya yang mana, Bapak Ibu? Yang B itu. Yang B kah, Bu? Kenapa ya, Bu? Karena H1 kita tentu yang enggak kecil perutnya. Yang besar. Iya, Bu. Besar dari 95. Oh, ya. Benar kan? Itu. Untuk H0 kita berarti kita sepakat ya, Bu, yang sama dengan ya. Sama dengan 95. Iya, karena itu iya. Iya, karena yang diukur Hanya katanya yang memiliki lingkar 95. Iya. Nah, untuk H1, Bu. H1 kita apakah besar atau Iya, kecil, Bu? C yang kecil. Karena kita kan Yang mengecilkan. besar enggak? Yang mengecilkan lah, Nak. Yang mengecilkan ya, Bu. Kan kita yang ingin kita uji itu apakah dia bisa mengecilkan ya, Bu? Oh, gitu. Oke. Berarti yang C jawabannya, Bu. Karena kita ingin menguji benar nggak dia mengecilkan. Gitu, Bu. Oke. Itu untuk contoh kasus pembuatan hipotesis. Nah, sekarang ke contoh kasus pengujiannya sekarang, Bapak Ibu. Nah, misal kita hipotesiskan rata-ratanya itu 125 melawan hipotesis 1 untuk rata-rata tidak sama dengan 125. Ini untuk ukuran populasinya kita tahu mu-nya. Sedangkan dari sampel, ukuran sampel kita tahu rata-ratanya itu rata-rata sampel adalah 121. Dengan jumlah sampel kita ada 40 dan simpangan baku populasi 10,2. Nah, kira-kira ini kita pakai uji T atau uji Z ya, Bapak Ibu? Uji Z ini. Kenapa ya, Bu? Lebih dari 30? Betul, lebih dari 30 dan juga kita mengetahui simpangan baku populasinya kan, Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau misalnya N kita pas 30, tadi kan kalau kecil atau 29, tapi populasi simpangan baku populasi diketahui, kita masih bisa pakai Z. Uji Z, oh gitu. Jadi yang lebih penting itu kita lihat simpangan baku populasi atau ukuran populasinya. Oke. Jadi nilai sigma ini. Oke. Nah, untuk hitungan, nah kira-kira seperti ini. Bu, pemirang. Nah, Sampai. gini Bu, Bapak Ibu, kita masukkan ke dalam rumusan kita tadi untuk nilai Z hitung. Itu X bar min mu per sigma per akar N. Terus kita ketahui nilai rata-rata sampelnya 121 dengan mu 125, sigmanya 10,2 dan N-nya 40. Nah, dari hitungan ini kita peroleh nilai Z hitung itu minus 2,48. Nah, pada soal tadi, nah di sini kan kita ujinya dua arah ya Bapak Ibu, karena ini tidak sama dengan kan? Yang uji H1-nya, kita bisa gambarkan kurva normalnya. Kita gambar kurva normal, setelah kita lihat tabel, jadi kalau uji dua pihak, otomatis alfanya jadi alfa per 2. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Kalau uji satu pihak, alfanya baru alfa saja, tidak kita bagi dua. Kalau jadi yang menentukan uji dua pihak sama satu pihak itu karena tidak sama dengan di H1 tadi ya? Betul, jadi Bu. kalau tandanya cuma besar atau kecil, kita sepihak saja? Betul, Bu. Kalau misalnya tandanya besar, berarti kita uji kanan. Berarti lihat di gitu. Ya, kanannya, gitu, Bu. Kalau kecil, berarti uji kiri, gitu, Bu. Iya, oke, paham. Ya. Nah, supaya lebih gampang itu kita gambar kurvanya, terus kita tuliskan di garis batasnya, di baris titik-titik ini Bu, Bapak, yang pemisah antara daerah penerimaan dengan daerah kritis, itu kita punya nilai 1,96, otomatis nanti untuk yang di kirinya minus 1,96. Kita punya nilai 2,48, berarti nilai statistik uji kita kan sudah di daerah kritis ya Bapak Ibu?
Nah, oleh karena itu, karena Z hitung kita di daerah penolakan, maka kita tolak H0. Jadi, kita setuju kalau nilai mu-nya itu tidak sama dengan Tidak sama dengan 125. 125. Ya, seperti itu contohnya, Pak Ibu. Terus, masih ada contoh lain. Nah, seperti ini. Untuk contoh ini, kira-kira statistik uji apa yang akan kita pakai, Bapak Ibu? Ini masih bisa uji Z tadi. Bisa kita uji Z, Kak, Bu? Karena apa, Bu? Ada simpangan baku populasi tapi? Iya, karena kita tahu simpangan baku populasinya. Oke, Bapak Ibu mau mencoba menghitung atau kita bahas langsung saja? Langsung aja. Pusing ya, Bu? Bukan pusing, nggak pegang ini, nggak pegang kertas. Bahas aja, kita lihat aja, nonton. Iya, kita lihat Langsung, saja lah ya, Bu. langsung Iya, boleh, Bu. saja. Baik, Bu. Yang penting ngerti gitu. Ya, yang penting kita mengerti ya, Bu. Nah, jadi kita tetap menggunakan uji Z karena simpangan baku populasinya kita ketahui. Kita masukkan seperti tadi persis rumusnya. Nah, karena kita ujinya masih uji dua pihak kan ya, Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi tabel untuk kurvanya masih sama. Karena kita punya uji dua pihak. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat nilai minus 1,67. Min 1,67 itu kan berada pada daerah penerimaan. Iya, diterima Dia H0 berarti. berada ya di rentang, masuk di dalam rentang kita di daerah yang warna putih ini kan, Bapak Ibu. Karena itu maka H0-nya kita terima. Iya, iya, iya. Nah, untuk kasus ini H0 kita terima, berarti kita setuju dengan pernyataan Mu sama dengan 200 tadi. ya, mu-nya sama dengan 200. Nah, ada lagi contoh kasus seperti ini. Kalau yang sekarang ini statistik ujinya apakah kita masih bisa pakai Z, Bapak Ibu? Enggak, ini uji T lagi nih. Ya, kita pakai uji T kalau yang sekarang. Di samping nilai N-nya kecil dari 30. ya, N-nya kecil dari 30, kemudian Simpangan bakunya sampel. iya, Bu. Simpangan baku yang kita ketahui sekarang sudah sampel, bukan lagi simpangan baku populasi. Oke. Nah, untuk alfanya sekarang saya rubah sedikit. Saya pakai alfanya maunya 1% yang sekarang. Berarti berapapun alfanya tinggal kita lihat di nilai tabel saja, Bapak Ibu. Nah, jadi kita pakai uji T karena simpangan baku populasi tidak diketahui dan N kita pun kecil. Rumusnya sebenarnya hampir sama. Sama, iya. Iya, Bu. Hanya beda kalau yang tadi ukuran populasi, kalau yang sekarang ukuran sampel. Tapi ini akan mempengaruhi dengan tabel apa kita akan membandingkannya, Bapak Ibu. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan nanti. Nah, tadi ini kan berarti kita uji kanan kan ya, Bapak Ibu? Ini besar, kita berarti panahnya ke sebelah kanan. Nah, kita uji kanan. Karena itu kurva normal kita berubah yang sekarang. Kurvanya jadi seperti ini saja. Jadi tidak dua daerah yang kita arsir lagi. Karena hanya satu saja yang sebelah kanan. Nah, untuk nilai tabel kita peroleh dari tabel 2,54. Sedangkan nilai T hitung kita 2,67. Berarti 2,67 berada pada daerah 2,65. 2,65. Berarti pada daerah kritisnya. Karena itu kita melakukan penolakan terhadap H0 atau H0-nya kita tolak. Jadi yang kita terima itu H1. Tunggu, Bu, gimana melihat T tabel tuh tadi, Bu? Kalau kita mau 0,01 tuh? Kita balik lagi cara melihat tabel ya, Bu. Dapat angka 2,54. Nah, ini, Bu. Kita lihat untuk tabel itu kita perlu nilai N-nya, Bu. N kurang 1 ya? Ya, nilai degree of freedom atau derajat kebebasan itu N-1. Jadi kalau tadi 20 data, berarti otomatis di sini 20 min 1 itu 19 kan ya Bapak Ibu? 19, kemudian kita lihat di tabel, di kolomnya. Kolom yang di atas,
itu ada beberapa 0,10, 0,05, 0,025, 0,01, 0,005, 0,0005. Nah, itu tergantung kita mau pakai yang berapa. Kalau misalnya kita pakai 0,01, dengan N kita sebanyak 20, berarti nilainya 2,539. Yang tadi saya bulatkan gitu. jadi 2,54. Iya, makasih. Jadi, untuk tabel P, kita butuh nilai N-nya. Nah, satu lagi contoh soal, saya punya soal cerita. Seorang pengusaha menggunakan mesin baru jika tingkat kerusakan dari mesin paling banyak 8%. Untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan, maka diambil sampel dari hasil mesin baru dan dicatat rata-rata kerusakan. Jadi rata-rata kerusakan itu ternyata 8,08%. Dengan simpangan baku sampelnya 0,21. Apakah keputusan pengusaha? Jadi kita ingin tahu apakah pengusaha akan menggunakan mesin baru atau tidak. Iya. Nah, kira-kira hipotesisnya seperti apa ya, Bapak Ibu? Ini pakai uji T nih. Ya, kita pakai uji T karena simpangan bakunya sampel. Iya, Bu. Simpangan baku yang kita ketahui itu sampel. Nah, untuk hipotesisnya, kira-kira gimana ya, Bapak Ibu? H0-nya gimana? Mu-nya? Misalkan paling banyak 8% berarti kurang dari. Ya, kecil dari. Kurang dari. Kecil kurang dari atau kurang dari sama dengan, Bu? Kurang sama gitu ya. Iya, kurang sama itu ya, Bu, bahasanya. Kecil sama. Kecil sama, iya kurang sama ya. Istilah kecil itu enggak boleh sama Pak Profesor Fauzan. Harusnya enggak boleh, Bu. Apa istilahnya, Bu? Kurang dari ya, Bu? Sama Dokter Profesor Fauzan enggak ada yang kecil, enggak ada yang katanya yang kecil atau yang besar. Yang ada itu kurang dari atau lebih dari. Kecil dan besar itu adalah ukuran. Berarti ini kurang sama ya bahasanya? Kurang sama. Sama ya. Dengan. Ya, kurang sama dengan ya, Bu. Nah, untuk H1-nya berarti otomatis besar, lebih dari 8. Lebih dari 8%. Ya, Bu. Oke, kita bahas, Bu. Nah, untuk H0-nya itu mu-nya kurang dari sama dengan 8 dan H1-nya besar dari 8. Statistik ujinya kita pakai T. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus dan nanti kita lihat nilai tabel. Nah, sekarang karena sepertinya soalnya kurang ya? Oke, soalnya kurang, Bu. Soalnya ada N-nya. Iya, N-nya. Terus tiba-tiba di jawaban ada N-nya ya, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Terus N-nya 5. Tinggal kita lihat di tabel, ternyata nilai tabel 2,13. Sedangkan nilai T hitungnya 0,85. Otomatis untuk kasus ini dia menerima H0 itu. Iya. Kita terima, berarti pengusahanya ini bisa berarti ya, memakai mesin baru dibelinya ya. Itu. Karena tingkat kerusakannya tidak sampai 8% ternyata. Iya. Menurut hasil. Oke, sekian materi dari saya. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Pak Doni. Baik, terima kasih Bu Dila, Bu Fadila Fitri atas penyampaian materi tentang uji hipotesis ya, yang sangat menarik ya materinya Ibu ya. Jadi ini materi statistik uji ini memang termasuk materi yang kalau di kuliah itu termasuk materi yang penting ini karena ini akan dipakai gitu ya, banyak dipakai terutama bagi yang mahasiswa pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi di kampus itu banyak mahasiswa pendidikan juga yang baik S1 maupun S2. Mereka kan kalau S1 itu wajib menggunakan eksperimen. Kalau S2 mereka kan ada yang eksperimen, ada yang perangkat. Tapi yang menggunakan pengembangan perangkat beberapa juga menggunakan uji hipotesisnya. Hasil perangkatnya bagaimana. Nah, jadi mereka banyak bertanya itu ke mahasiswa statistik atau ke dosen-dosennya juga seperti itu.
Jadi ini materi yang populer gitu di kampus juga populer. Banyak ditanyakan orang. Gitu. Dari jurusan lain pun banyak juga yang bertanya gitu. Siswanya ke dosen-dosennya itu ada dari jurusan fisika, dari biologi itu banyak juga bertanya tentang pengujian hipotesis ini. Karena ini memang dipakai untuk pengambilan keputusan itu memang kan harus berdasarkan statistik uji, jadi harus berdasarkan uji hipotesis. Gitu. Jadi hitam putihnya itu berdasarkan uji hipotesis. Jadi tidak bisa juga pengambilan keputusan hanya berdasarkan rata-ratanya, ini kan ini lebih besar, ini lebih baik, ya nggak bisa seperti itu nggak bisa seperti itu lagi. Jadi harus berdasarkan hasil hipotesis, hasil uji hipotesis. Nah, baru kalau kesimpulan didasarkan pada uji hipotesis, nah berarti nanti kesimpulan di penelitian itu diterima, gitu. Tidak akan dibantahkan orang. Nah, menariknya di uji hipotesis ini memang terutama yang uji T itu, ya uji T itu lebih populer uji T karena uji Z itu kan membutuhkan sigma. Sigmanya datang dari mana itu? Kadang-kadang suka bingung juga sigmanya datang dari mana itu. Nah, jadi di uji T ini boleh penelitian itu diulang-ulang ya. Jadi penelitian yang tahun lalu kita ulangi di tahun sekarang dengan data yang berbeda. Tapi masalahnya sama. Tapi kan sampelnya berbeda. Kita ulang lagi. Itu bisa di skripsi pendidikan kan banyak yang seperti itu dibolehkan. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait dengan uji hipotesis ini? Ada nih Pak yang mau ditanyakan. Ya, kita bisa bahas sama-sama di sini ya. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang kesalahan dalam mengambil hipotesis tadi. Misalnya kita dalam kejadian nyatanya sering terjadi nih. Kita misalnya memberikan perlakuan yang berbeda, biasa kan begitu. Kalau eksperimen kan gitu, ada kelas kontrolnya, ada kelas ininya gitu ya. Nanti ternyata kita berharap dengan perlakuan yang berbeda sesuai dengan teorinya harusnya itu lebih baik misalnya gitu. Ya. Kita letakkan lah begitu. Ternyata pada saat kenyataannya sering terjadi ini Pak, bahwa yang kita harapkan tuh tidak signifikan gitu. Ya. Itu apakah termasuk kesalahan mengambil H0, H1 atau memang kita yang nggak akurat ngambil data gitu Pak? Nah, itu pertanyaan pertama dulu Pak. Yang kedua tadi kan Bapak bilang lebih banyak uji T gitu. Ya. Karena untuk simpangan baku populasi itu dari mana mau diambil. Nah, uji T tadi kan sampelnya terbatas untuk N-nya kecil dari 30. Melihat dari T tabel juga memang tidak menyediakan mungkin lebih dari 30. Nah, itu solusinya bagaimana Pak? Apakah kita mengambil sampelnya berkali-kali atau bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tadi kalau uji T itu ya saya bahas sedikit ini tentang uji T. Kenapa banyak uji T gitu? Kan uji Z itu kan sigmanya itu datang dari mana? Kadang-kadang sigmanya itu berasal dari penelitian sebelumnya juga ada yang pakai itu. Kalau memang jarak penelitian sebelumnya dengan yang sekarang masih sama-sama satu masalah, kemudian belum terlalu jauh gitu. Contohnya misalkan tentang kualitas udara tahun lalu dengan tahun ini kan hampir sama, jadi kita bisa menggunakan sigma yang tahun lalu misalkan gitu. Nah, tetapi itu pun harusnya menggunakan sigma yang lama itu harus diuji dengan uji varian. Mungkin kalau di SMA belum sampai juga materinya Bu ya. Jadi kalau sebelum uji itu dilakukan dulu uji variansi namanya Bu. Nah, kalau uji variansinya dugaan sigmanya diterima, nah baru kita gunakan uji T. Kalau tidak diterima, berarti kalau diterima pakai uji Z maksudnya sigmanya. Kalau tidak diterima, terpaksa kita pakai uji T. Itu untuk uji T. Kemudian untuk yang kesalahan apa tadi kata Ibu? Iya, pengambilan kesalahan terjadi kesalahan alfa beta tadi itu Pak.
kita kan berharapnya kan H0 kan tidak terjadi Ya, perubahan ya. apa-apa gitu. Ah, Nah, kita maunya kan H1 yang terjadi gitu kan. ya, ya, Memang ya. ada perubahan Hmm. perilaku. Ternyata pada saat diteliti gitu, sering meleset itu tuh Ya, Pak. saya riset, Apakah ya, itu ya. termasuk Kadang. apakah termasuk kesalahan gitu? Kesalahan dalam mengambil H0 H1. Kalau menurut pengalaman saya sih enggak sih Bu itu. Karena memang ada beberapa karakter datanya memang seperti itu. Jadi tidak kita harapkan gitu. Tapi yang kita harapkan terjadi gitu ya. Iya. Makanya kadang-kadang membunyikan H0 H1 tuh keputusan itu terima H0 kemudian lawan gagal tolak H0 maksudnya. Tolak H0 atau gagal tolak H0 nah gitu ya Bu kadang bunyikannya. Oh, ada kata-kata gitu. Iya, kata-kata gitu. Jadi kita sepertinya tidak rela menerima H0 gitu. Jadi kata-kata gagal tolak H0 atau tidak cukup bukti sampel yang menunjukkan tidak cukup bukti sampel untuk menolak H0. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu, Bu. Artinya Ada juga yang katanya gini, Pak. Kalau misalnya datanya terlalu rentangnya begitu besar, itu ada yang katanya harus 27% atas atau gimana 27% bawah itu dibuang aja gitu. Bener nggak itu? Valid nggak jadi itu? Belum pernah dengar juga sih seperti itu. Atau Dila gimana, pengalaman Dila bagaimana? Dila? Kalau sepengalaman Dila ya Bapak Ibu, kalau yang seperti itu biasanya trik-trik kita gitu Bu. Jadi bukan yang secara resmi, cuma kayak trik kita jangan-jangan data kalau kita kurangi data apakah hasilnya akan berubah, atau kita dengan menambah data apakah hasilnya akan berubah. Jadi cara kita upaya kita lah untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Karena data di pendidikan S1 ya Bu, saya waktu saya masih di matematik ada beberapa kali saya menguji gitu di anak pendidikan. Nah, ada beberapa dosen tuh yang agak ketat, ada mempertanyakan ini hasilnya benar seperti ini. Nah, begitu ketahuan gitu. Jadi ada kasus di matematik UNP itu ada beberapa mahasiswa yang merubah data. Jadi aslinya itu dia diterima nolnya itu. Tapi dia dirubah datanya, akhirnya ditolak nolnya gitu. Ketahuan itu bisa dimarahin tuh, bisa diulang lagi tuh ya. Diudang lagi ujiannya tuh Bu. Jadi biarkan saja lah, jangan anggap itu sebagai suatu kegagalan gitu. Jadi nggak apa-apa, tak ungkapkan saja gitu. Nah, tinggal nanti kalau ternyata hasilnya tidak kita harapkan, tinggal dibahas aja gitu. Mungkin ada beberapa alasan kenapa gitu. Nah, ada variabel-variabel yang tidak maksimal ya. Iya Bu, atau misalnya dalam kuesioner kita jawabannya itu mengarahkan ke suatu jawaban, atau yang sedang mengisinya tidak mengisi sepenuh hati, bisa juga seperti itu kan Bu, asal-asal saja mengerjakannya misalnya gitu Bu. Jadi banyak faktornya. Jadi di pembahasan bisa itu ya? Boleh Bu. Dulu ada mahasiswa yang ngambil di SMA 2 ya Bu. SMA 2 tuh saya lupa di SMA, pokoknya SMA favorit di Padang ini. Kelas kontrol ke eksperimen gitu. Ternyata kelas yang kontrol tuh lebih bagus malah dari eksperimen. Oh, jadi gagal kan, jadi seperti gagal gitu. Padahal eksperimen itu enggak yang kelas kontrol itu tidak dikasih perangkat gitu kan. Isi lokal yang bagus. Tidak ada strateginya gitu. Di eksperimen dikasih strategi, dikasih perangkat, hasilnya malah lebih jelek gitu. Tapi mungkin kelasnya yang tidak homogen Pak? Enggak, kelasnya homogen Bu. Kelasnya homogen. Kelasnya homogen udah. Iya, kelasnya homogen. Jadi mereka bisa belajar sendiri, atau mungkin entah apa yang terjadi gitu. Apakah mereka pun pandai begitu, bisa juga mencari-cari. Mereka tidak dikasih perangkat, dicari aja perangkatnya kayaknya. Dapat pula perangkat mungkin. Jadi bisa belajar sendiri mereka. Nah, banyak yang seperti itu, yang di sekolah-sekolah favorit banyak yang seperti itu hasilnya. Ini diterima saja itu. Jadi kesimpulannya diterima aja. Maksudnya kalaupun H0-nya diterima gitu ya, penelitian diterima saja gitu. Tidak masalah juga. Berarti gitu. Di pembahasannya aja lagi nanti itu ya. Iya, gitu. Pembahasannya aja.
Jadi bukan jangan anggap suatu kegagalan lah Ibu. Kalau di penelitian pendidikan kan memang cuma sekali aja Ibu ya, sekali. Kalau di S2 biasanya ngambil sekolahnya sampai 3 Ibu. Jadi kalau S1 kan satu sekolah aja, eksperimen, kontrol, udah sekali. Nah kalau di S2 umumnya mereka ngambil tuh minimal 2 sekolah. Nah tapi diharapkannya bisa sampai 3 sekolah gitu diharapkannya. Gitu. Jadi dengan 3 kali Ada pengujian, pembanding gitu ya ada pembanding. Jadi di setiap sekolah ada kontrol eksperimen. Setiap sekolah itu ada kontrol eksperimen. Jadi 3 sekolah itu betul-betul kuat nggak gitu. H0 itu tertolak di 3 sekolah nggak gitu. Nah kadang-kadang ada di 2 sekolah tertolak ya, di sekolah yang lain malah diterima H0-nya, nggak apa-apa juga gitu. Nah, terus kadang-kadang di satu sekolah pun kontrol eksperimen dibagi 3 lagi. Ada anaknya yang kelas unggul, kelas yang jadi dibagi 3 Ibu berdasarkan mediannya. Ada kelas kuartil 1, kelas kuartil 2, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah gitu maksudnya. Kelas atas yang kuartil 1, kelas menengah yang kuartil 2, kuartil 3, nah, kelas bawah kelas kuartil 4. Nah, mereka diuji lagi gitu, 3 kelas gitu. Jadi ada 3 sekolah, masing-masing sekolah 3 lagi gitu. Jadi ada 9. 9 berarti? Iya, ada 9. Memang kalau S2 kan harus lebih dikasih lebih lah gitu bebannya dibanding S1. Jadi biar ketahuan emang pertanyaannya kan satu pertanyaannya satu gitu kan, H0 H1-nya tetap itu. Tapi diuji di 9 variasi tadi. Ya. Jadi biar hasilnya lebih kuat gitu. Kalau H0 tertolak itu memang kuat di semua kondisi gitu. Di semua sekolah, mungkinnya diambil 3 itu kan dianggap itu diambil satu sekolah, di 3 sekolah, di semua level siswa, nah, gitu. Biar kuat. Gitu. Kalaupun bisa hasilnya berbeda, dibahas lagi nanti kenapa gitu perbedaannya. Ya, yang S2 itu umumnya kan rata-rata tesisnya kan sampai 300 halaman, gitu. Ada yang sampai 500 halaman, gitu. Itu dengan perangkat-perangkatnya kan gitu, disajikan. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Jadi saya sering juga ke mahasiswa S1, D3 gitu yang di statistik ini. Jika Anda sudah menguasai uji hipotesis ini, tolong bantu anak-anak pendidikan ya. Gitu. Atau Anda bisa juga jual nih. Karena kalau di Bandung itu orang biasa itu Bu, jasa-jasa statistik ini dijual beli gitu. Ya Dila gitu, seperti itu ya Dila ya. Di Bandung Dila ya. Iya Pak. Sering gitu. Banyak gitu. Di sini seperti lumayan untuk nambah duit jajan juga. Di sini masih kurang di sini gitu. Di sini masih olah data statistik itu masih entah gimana caranya orang-orang sini mencari bantuan atau mungkin hanya tolong menolong saja lah mungkin. Kalau di Bandung kadang-kadang dijual beli aja itu. Yang bisa tahu ilmunya itu dijual beli aja itu. Dan laku lagi itu, laku gitu. Banyak dicari gitu. Ke saya waktu itu pernah mencari pertolongan, ditanyai dulu berapa tarifnya. Oh saya enggak gitu tarif. Saya membantu aja gitu. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Di SMA ini kan materi peminatan Ibu ya, ini ya. Yang uji statistik ini ya. Iya, tapi dengan kondisi seperti ini itu kira-kira bisa betul semester 2 ya nanti ya. Iya. Semester 2 kita nggak tahu semester 2 apakah tetap daring. Kalau yang semester 1 ini diwajib ada, tapi masih ceritanya masih min, median, modus sampai ukuran penyebaran data gitu. Penyebaran data ya. Jadi semester 2 nanti ya. Dengan daring ini memang agak kesulitan juga ya penyampaiannya ya.
Tapi materi yang baca yang kemarin sama yang materi ini mungkin bisa diterangkan di SMA. Masih bisa ya? Bisa dipakai ya. Bisa dipakai ya. Ya sebetulnya makin sini ilmu-ilmu itu makin ke bawah, makin turun ke bawah kayak Bapak Ibu ya. Jadi ilmu yang tadinya kan yang seperti ini kan di kuliahan ini ya, turun ke bawah sekarang ke SMA. Mungkin ada SMA, ada juga yang turun ke SMP kayaknya. Dari SMP terus ada turun ke SD gitu. Jadi makin turun gitu. Mungkin ilmu-ilmu yang ada yang mungkin yang dulu ada sekarang jadi nggak ada, mungkin ada seperti ya SMA materi Oh SMA banyak, ya. logika Banyak, ya. hilang itu. Logika hilang ya. Logika itu padahal perlu loh Pak, kok bisa hilang ya? Integral trigono hilang. Integral Oh, tuh gitu. mungkin pandemi ini. Logika tuh sebelum pandemi sudah hilang. Logika hilang, tapi pas Oh. kuliah anak-anak langsung anak-anak itu Iya, kuliah itu pakai. Oh, logika hilang ya. Iya, hilang sama sekali padahal penting itu. Iya. Di PB anak orang langsung belajar logika, kiranya nak raja SMA. Nah. Iya. Itu integral trigonometri hilang juga ya, Pak Ibu. Integral trigono hilangnya pandemi ini. Integral Sebelumnya trigono ada. hilang, Oh. nggak ada luas, nggak ada volume. Oh, gitu. Iya, luas volumenya enggak ada. Volume benda putar. Padahal di politeknik raja ya. Iya, belajar itu. Matematik teknik belajar itu. Di statistik juga belajar itu di kalkulus. Ya, makin lama makin hilang ya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita sudahi di sini. Absen sudah diambil ya, Bapak Ibu ya. Sudah. Ya. Absen lalu ambil ada Pak Doni, yang hadir yang alah. Apa? Yang hadir. Ya, yang absen enggak do ambil do, yang hadir yang alah tidak akunnya. Oh, gitu. Yang hadir sudah ya. Yang absen itu enggak datang Pak Doni. Iya, yang absen tidak ya. Kalau yang hadir gimana ya? Itu kesalahan turun-temurun. Ya kan, turun, iya. Harusnya yang absen itu yang tidak hadir ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa sudahi dulu ya, untuk pertemuan hari ini. Tahun Bibi. Ya memang lebih cepat ya, tapi nggak apa-apa lah Ibu. Jadi materi Yang penting ilmunya nyampe, Pak. Ya, tepat ya, ilmunya nyampe. Nanti minggu depan ada 2 materi Bapak Ibu ya, tentang distribusi normal dengan distribusi. Mai menarangan sok mai. Ada 2 materi nih untuk minggu depan nih. Jadi ada 2 pemateri yang menyampaikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya, atas respon dan segala pertanyaan dan segala perhatiannya. Terima kasih Bu Fadila Fitri atas penyampaian materinya yang menarik ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Kita sudahi acara pengabdian masyarakat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya kan di-share kayak kemarin ya Pak? Ya, materinya di-share. Nanti ini juga saya share di YouTube nanti. Di YouTube nanti di grup nanti saya sampaikan nanti ke Bu Des ya yang MGMP ini, ke Pak Eki juga nanti saya juga di grup MGMP nanti. Ditunggu saja Bapak Ibu ya. Nanti mungkin materinya diperbaiki dulu mungkin ya Fadila Fitri ya. Yep. Yang ada H1 ya. Typo. Yang materi kemarin sudah terima Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah dikirim sama Bu Desi. Ya. Yang YouTube-nya. Tapi materi Bapak malah belum. Materi yang itu statistik yang pertama. Oh gitu, perasaan udah saya. Oh nanti coba saya sampaikan lagi ke lupa gitu ya. Coba nanti saya cek ya.
Baik, Bapak Ibu boleh di live ini. Oke, terima kasih Halo, Pak. Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar isi. Kabar baik nih Devi. Rekaman Devi Rauntu. Ke pasar ya. Malala ya. Bahan nak duduk habis. Bahan seminggu. Yeah. Tambah segar sih Mas selama libur. Itu ya, tapi lockdown nak. Lockdown. Ya Lesi. Acara Lesi. Cuman lah ya. Tetap. Acara apa minggu depan ini. Bu Neni. Halo sih, sehat sih. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Salam. Apa acara sih? Pasar. Habis acara apa? Udah. Pasar. Mau budaya, Mbak budaya. Jadi lalu mungkin. Tadi lagi udah budaya. Memang ada Pak, memang. Imai ba amai lagi enggak main. Si, Mbak, apa kok kira? Oh, Bu. Menyalur cucu ini. Nah, itulah lah modelnya gini Bu. Ih, bantulah dia soal kas 2 sabale itu sih. Dia capek lo dia buka deh. Bagus betul sih. Awak jadi di luar nah awak luar negeri nih Babida. Luar negeri. Orang dalam negeri itu ke Jogja. Ya sama sih do ya. Tuh lah pasti lah si tandang saya. Ini Luar kalau negeri pas ke Jogja aja. Ah, iya. Iya. Awak di dalam negeri itu Si. Luar negeri ke Jogja aja. kalau luar negeri di Padang sih soalnya ini keluar ke Jawa. Nah, maksudnya kok dikirim lo ke Jogja itu Ibu ah. Ini kayak ujian itu nih ya. Google Form, nya membuat bentuk soal. Kok menerima hasil sih lenyo. Iya lah, tahu nih. Mbak aku ke Jogja lo, nak pasti orang Padang kok. Orang Padang itu orang pandai Tanya dong. Mbak Dodi. Hah? Orang Cadi orang Padang ini ya. Bunga, nah Orang orang Cadi orang Padang. Sedang ujian AKM kok apa-apa baru salah kesalahan anaknya do jaringan do. AKM kok anak-anak. Iya. Susulan ke susulannya bro. Bunga, Susulan orang lebih soalnya. si Bunga itu orang Padang kok. Lah antri dari jam 7 Itu lah sampai 2 kali. sampai Susulannya cuma nyusul-nyusul. Servernya lu rancak di Ke Padang Jogja mulai. itu juga Ibu ah. Lagi jalan atau di Devi kok? Hah? Lagi jalan atau tuh? Ah. Kayak aslinya sih. Parkir Bu. Gajah ke pasar. Iya gaya Bu. Betul ke sedang tagak. Ayo. Ah, otak sedang tagak nah Bu. Kita lihatlah tuh. Aneh, yo. Nah itu kayak itu nampaknya. Tuh iyo nyo. Wah. Aneh, macam dari si kok. Dah sih, tak ada lah. Nah, Assalamualaikum. Lamunnya Pak Doni menunggu. Assalamualaikum. Lah sih. Ya. Lah, Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Tuh.